Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bab baru ya, materi baru yaitu mengenai aljabar. Seperti biasa, sebelum ibu mulai, kalian siapkan dulu ya alat tulis kalian semua. Oke, jadi untuk standar kompetensi yang akan kita pelajari adalah KD 3.5 ya, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, dan juga KD 4.5. Selanjutnya, nah jadi yang akan kita pelajari untuk pembahasan kali ini pertama adalah mengenai pengertian bentuk aljabar, kemudian unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan terakhir penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lanjut ya. Nah, pertama kita ingin mengetahui ya, apa sih yang dimaksud dengan bentuk aljabar? Nah, sekarang kalian simak dulu ya gambar pada tayangan ibu. Di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar bola basket. Ya, di sini ada gambar bola basket yang jumlahnya 2. Ya. Di sini ada 2 buah bola basket. Nah, kemudian ada kotak. Ya. Kotak ini yang akan digunakan untuk meletakkan bola tadi. Nah, untuk kotak bolanya di sini ibu beri tanda X. Ya, artinya X ini adalah satu kotak bola. Ya, jadi kalau misalkan di bawahnya kalian lihat, di sini kan ada 2 kotak bola. Ya, tadi di sini kalau satunya X, di sininya X juga, maka 2 kotak bola akan menjadi 2X. Ya, X 1X ditambah 1X, maka akan menjadi 2X. Yang artinya adalah 2 kotak bola. Ya. Kemudian yang nomor 4, ada 2 kotak bola. Maka di sini kan tadi X ya. Terus X. Kotaknya ada 2 nih, maka jadi 2X. Nah, di sini ada 4 bola. Ya, kalau 4 bola kan berarti jadi jumlahnya ada 4. Maka kita tulis bentuk aljabarnya menjadi 2X ditambah 4. Ya, artinya 2 kotak bola dan 4 bola. Oke, ya. Kemudian yang nomor 5 kalian lihat ya, di sini ada 2 kotak bola, 2 kotak di sini ya, XX. Ada 2 kotak berarti jadi 2X. Ya. Kemudian di sini ada gambar tabung nih, tabung bola. Nah, di sini ibu beri nama untuk tabungnya, ibu kasih nama Y. Nah, untuk 4 bola basket berarti kita tulis 4. Ya, maka dalam bentuk aljabar kita tulis 2X ditambah Y. Ya, jadi 1Y sebenarnya. Jadi satunya itu di aljabar kita tidak tulis. Ya, kemudian ditambah 4. Jadi 2 kotak bola, 1 tabung bola, dan 4 bola. Nah, coba lihat lagi yang nomor 6 supaya lebih paham. 2 kotak bola. Berarti kalau 2 kotak jadi 2X. 3 tabung bola. Tadi tabung kan kita kasih nama Y ya. Nah, di sini Y-nya ada berapa? Ada 3, maka jadi 3Y. Bola basketnya ada 6. Ya, jadi penulisan aljabarnya menjadi 2X ditambah 3Y ditambah 6. Gitu ya. Nah, coba kita isi bersama. Di sini ada 3 kotak bola, 4 tabung bola, dan 8 bola. Maka kalau kita tulis jadi apa? Tadi kotak bola kan X. Sini X, di sini X, di sini X. Ada 3, maka jadi 3X. Ditambah
Y-nya di sini tabung Y, di sini Y, di sini Y. Oh, berarti Y-nya ada 4, jadi 4Y ditambah iya 8. Gitu ya. Jadi untuk bolanya sendiri kita tulis dengan jumlah bilangannya. Gitu ya. Oke, jadi bentuk aljabar itu apa sih? Nah, bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol. Nah, di sini kita pakai simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan variabel, simbol-simbol, ya. Nah, contoh bentuk aljabar di sini kalian lihat. Ya, untuk contoh aljabar ada 5x, kemudian 3a ditambah 7, 2m kuadrat dikurang 3n. Nah, di sini ada variabel atau huruf ya, atau simbol yang digunakan ada x, ada a, ada m dan n ya. Di sini adalah suatu bilangan yang belum diketahui nilainya gitu loh ya. Jadi kita belum tahu nih X di sini nilainya berapa. Jadi kita kasih simbol menggunakan huruf X. Seperti itu ya. Itu contoh bentuk aljabar. Nah, apa saja sih unsur-unsur pada bentuk aljabar? Nah, kalau ini Ibu beri contoh ada bentuk aljabar 3x ditambah 5. Nah, si 3x-nya ini dan 5-nya itu namanya suku. Ya. Ini suku 1, 3x. Ya, 3x itu suku 1, di sini 5-nya suku kedua. Jadi kalau ditanya ada berapa suku? Ya, ada 2 suku. Gitu ya, paham ya untuk suku. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian sukunya ada 3x. Nah, 3-nya ini dinamakan koefisien. Dan X-nya adalah variabel. Ya. Jadi variabel itu adalah simbol yang digunakan ya, hurufnya sebagai pengganti suatu bilangan, itu namanya variabel. Nah, sedangkan koefisien adalah angka di depan variabel. Ya, ingat ya. Nah, yang si 5-nya ini dinamakan konstanta. Ya, jadi konstanta itu adalah sukunya yang tidak memiliki variabel. Jadi hanya bilangannya saja. Ya kan? Jadi 5 di sini kan nggak ada variabelnya, nggak ada hurufnya. Maka itu yang dinamakan konstanta. Oke ya. Ibu lanjutkan. Jadi, ada beberapa bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Ya, kalau hanya 2, kemudian X, kemudian 2X, maka di sini disebut suku 1 karena jumlah sukunya hanya 1. Ya. Ya 2 terus si X itu sendiri atau 2X atau monomial. Nah, yang kedua ada yang namanya suku 2 atau binomial. Berarti jumlah sukunya 2. Ya, seperti ini. 2x ditambah 4. Ini suku 1, ini suku 2. Gitu, ya. Kemudian ada yang suku 3, trinomial. Maka sukunya ada 3. 2x, 3y, minus 6 gitu ya. Jadi ada 3 suku maka dinamakan suku 3. Nah, kalau ada yang lebih dari 3 suku itu kita namakan dengan polinomial. Itu ya, itu nama-namanya. Supaya lebih paham perhatikan contoh soal yang pertama. Coba tentukan variabel koefisien konstantanya. Ayo untuk soal yang pertama dulu, yang A. Kita jawab ya yang A. 4P kuadrat dikurang 3. Kalau ditanya variabel, maka tadi variabel apa? Ya, hurufnya. Ya, hurufnya berarti variabelnya adalah P kuadrat.
gitu ya. Kalau ditanya koefisien, berarti koefisien dari variabel yang ada. Jadi koefisien P kuadrat di situ berapa? Nah, berarti angka di depan P kuadrat, yaitu 4. Nah, terus kalau konstanta, ya, konstanta tadi kan berarti suku yang tidak mengandung variabel, jadi angkanya saja. Ya, jadi konstantanya berapa? -3. Hati-hati, ya. Jadi konstantanya itu bukan 3, tetapi -3. Nah, jadi yang harus ditekankan dalam bentuk aljabar itu tanda di depannya itu selalu ikut, ya, diperhatikan itu. Ya, kalau dia positif 3 berarti tulisnya 3 saja. Gitu, ya. Terus banyaknya suku. Ayo, ada berapa sukunya? Banyaknya suku berarti ada? Iya, betul. Ada 2 suku. Gitu ya. Coba yang B. Yang B 5K kuadrat dikurang 6H ditambah 8. Ayo. Berarti variabelnya apa? Variabelnya berarti ada 2 ya. Yaitu K kuadrat dan H. Betul. Nah, koefisien. Nah, berarti koefisiennya dari variabel. Koefisien K kuadrat berapa? Ya, pintar, 5. Ya, jadi angka di depan K kuadrat. Sekarang koefisien H. Nah, hati-hati nih, ya. Koefisien H berarti kan angka di depan H. Ya, yang benar -6. Hati-hati ada tanda min di depan. Ya. Oke, kemudian untuk konstanta. Konstantanya adalah, iya, positif 8, kita tulis 8 saja. Nah, banyaknya suku ada berapa banyak suku? Ada, iya, ada 3 suku. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Untuk yang C bisa kalian coba nanti sendiri. Oke, sekarang untuk soal contoh ya, contoh soal yang kedua. Di sini pertanyaannya adalah suku-suku sejenis. Nah, kalian perhatikan di sini ya. Suku-suku sejenis itu berarti suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Ya, kita jawab bareng yang A. Berarti suku sejenisnya yang mana? Kita lihat dari suku yang di depan 4x. Berarti cari yang sama variabelnya x juga. Nah, di sini dia temennya adalah 2x karena variabelnya sama-sama x. Maka yang A kita bisa jawab yang sejenis adalah 4x dan 2x gitu. Ada lagi nggak yang lain? Ya, kita lihat di sini ada yang variabelnya y. Ingat, tanda di depan ikut ya. Nah, di sini -3y berarti temannya siapa? Yang ada huruf y-nya juga. Positif berarti kita tulis ya 4 saja. 4y. Terus Bu, gimana dengan -4-nya? Yang -4-nya berarti dia termasuk apa? Termasuk konstanta ya, tidak ada pasangannya gitu ya. Bisa dipahami ya. Coba sekarang yang B. Yang B satu-satu kita lihat dulu yang 5x kuadrat. Ada nggak temennya lagi yang sama-sama hurufnya ada x kuadrat? Nggak ada ya. Coba sekarang sebelahnya. Min y kuadrat. Ada nggak yang temennya sama? Oh, ternyata ada ini. Nah, berarti yang sejenis yang mana? Maka yang sejenis, sebentar ini aku hapus dulu ada garis ya. Oke, berarti yang sejenis adalah yang B itu min ya, karena di depannya ada min y kuadrat dan y kuadrat. Ingat ya, kalau di depannya variabel tidak ada angka, ini artinya 1 ya, jadi bukan 0.
1 itu tidak ditulis di dalam aljabar. Oke, ada lagi nggak yang lain? 6 tidak ada konstanta. XY juga nggak ada ya, cuman sendiri. Nah, sekarang yang C coba, ayo. Yang C yang 2x kuadrat Y. Ada nggak temennya? Oh, ada nih ya, x kuadrat Y juga. Maka di sini yang sejenis adalah 2x kuadrat Y dan 3x kuadrat Y. Seperti itu. Yang lain lagi ada XY? Nggak ada. Min 5 konstanta. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang contoh soal yang ketiga, kita mau menyederhanakan. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengumpulkan ya yang sukunya sejenis. Jadi kalau ada 4x ditambah 9 dikurang 5x min 2, kita kumpulin dulu nih yang sejenis. 4x 4x temennya siapa tadi? Min 5. Ya, selalu Ibu tekankan tanda di depan selalu ikut. Ya, berarti di sini ditulisnya min 5x. Nah, kemudian di sini ada konstanta 9, di depannya adalah positif. Maka di sini plus 9, temennya adalah min 2. Seperti itu. Nah, setelah kita kumpulkan yang sejenis, baru kita hitung. 4x dikurang 5x. Sudah sama-sama x, maka kita hitung angka di depannya. 4 dikurang 5, yaitu min 1. Jadi kalau min 1, satunya tidak perlu ditulis. Nah, kemudian jangan langsung ditembak nih. Oh, di sini plus langsung ditembak. Jangan, ya. Kita hitung dulu dua-dua yang di belakangnya, gitu. Nah, sekarang positif 9 dikurang 2. Maka hasilnya positif 7. Maka ini adalah hasil dari penyederhanaannya. Ya. Lanjut. Soal nomor 4. Sama, ya. Kita berarti kumpulkan dulu yang sejenis. Dari sini ya, 2x. 2x maka temennya adalah plus 4x. Betul. Sini plus 4x. Lalu di sini 3y plus ya, positif 3y, temennya minus 5y. Minus 5y. Nah, karena sudah dikumpulkan satu jenis, maka kita tinggal jumlahkan. Ya, di sini 2 ditambah 4 jadi 6x gitu ya, bukan kuadrat. Jadi bukan 6x kuadrat, tapi 6x saja. Nah, ini jangan ditembak nih, jangan. Hitung dulu. Ya, jangan dibiasakan langsung menuliskan plus. Karena di sini plus. Tidak boleh. Ya. Nah, sekarang berarti kalau kita tulis positif 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 hasilnya minus 2y. Seperti itu. Mudah kan? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar. Seperti apa? Nah, lihat di sini. Caranya sama saja seperti tadi ya. Di sini kita mau menjumlahkan 6A ditambah 3B dengan 5A ditambah 7B. Caranya sama ya. Berarti 6A ditambah 3B ditambah karena penjumlahan. Ditambah 5A dikurang 7B. Tadi langkah pertama apa? Ya, mengumpulkan yang sama. Ya, deketin yang temennya sama. 6A temennya plus 5A. Terus satu lagi plus 3B temennya minus 7B. Baru kita hitung 6 ditambah 5 11A. Kemudian 3 dikurang 7. Oh, minus 4B. Sudah seperti ini caranya. Ya. Lanjut.
Masih penjumlahan. 16A dikurang 12B ditambah 4 dengan ini. Kalau mau langsung boleh penjumlahan, ya. Kita kumpulkan dulu atau kita tulis deh 16A dikurang 12B ditambah 4. Nah, ditambah ya karena penjumlahan. Ditambah 5A dikurang 9B ditambah 2C. Ya, atau pakai kurung kurawal boleh. Nah, sekarang kita kumpulkan yang satu jenis. 16A temennya ya positif 5A. Kemudian minus 12B temennya ya min 9B. Dan terakhir 4 sendiri ya. Nah, C di sini. Ada C nih, Bu. Nah, C-nya berarti nggak punya teman, ditulis aja biasa. Iya. 4 juga nggak ada temennya kan? Tulis 4 aja. Gitu. Jadi kalau nggak ada temennya ditulis lagi aja. Nah, baru yang sama kita jumlahkan. 16 ditambah 5. 21A. Nah, kita hitung lagi, jangan nembak ya, jangan langsung ditulis ya. Minus 12, terus minus 9. Ngutang 12, ngutang lagi 9. Maka jadi min 21B. Terus Bu, yang ini gimana? Ya, tadi Bu bilang ditulis biasa aja. 2C ditambah 4. Jadi ini hasil penjumlahannya. Tuh ya. Nah, yang harus kalian perhatikan ini kalau pengurangan. Ya, harus teliti. Nah, kenapa? Kalian lihat bedanya ya. Di sini kita tulis 7A ditambah 4B dikurang. Nah, jadi kalau pengurangan itu usahakan di belakangnya kita kasih kurung kurawal. Ya, karena nanti ada perubahan tanda. Nah, jadi untuk penjumlahan sih nggak masalah. Ya, kalau pengurangan, nah ini yang harus hati-hati. Pakai kurung kurawal di belakangnya. Ayo kita buka dulu kurungnya. Jadi 7A ditambah 4B. Nah, ini minus di sini positif ya. Jadi di sini min 8A. Nah, sedangkan di sini min bertemu lagi dengan min. Maka nanti di sini nilainya akan menjadi positif 6B. Seperti itu. Jadi langkah pertama adalah membuka kurungnya. Gitu. Baru kita dekatkan yang sama. 7A temennya min 8A. Kemudian positif 4B temennya iya 6B. Baru deh kita hitung. 7 dikurang 8 minus 1 berarti satunya nggak usah ditulis. Terus di sini 4 positif ya ditambah 6B berarti positif 10B. Seperti itu. Oke, terakhir. Ya, ini juga sama. Nah, kalau pengurangan, kalau tadi itu kan oleh ya. Pengurangan 7A oleh. Berarti depan dikurangin belakang. Depan dikurang belakang. Ya. Tapi kalian harus hati-hati jika di sini ada kata dari. Nah, ini harus hati-hati dari. Kalau dari itu pengerjaannya seperti apa? Kalau dari berarti kita balik. Yang di belakang itu jadi di depan. Ya, tidak boleh salah. Nanti hasilnya salah juga ya. Berarti yang kita tulis di depan adalah 10P ditambah 11 gitu. Dikurang pakai kurung kurawal. Ya, 2P dikurang 5. Baru kita buka kurungannya. 10P ditambah 11. Di sini min, di sini positif, maka nilainya akan menjadi negatif, min 2P. Nah, di sini positif, terus ada positif, maka nanti akan ini negatif ya, ketemu negatif, nanti hasilnya plus gitu. Plus 5. Baru kita kumpulkan yang sama.
10P temennya min 2P, kemudian 11 temennya adalah positif 5. Baru kita hitung 10 dikurang 2 ya 8P, kemudian 11 ditambah 5 ya menjadi 16 saja ya, nggak ada variabelnya, seperti itu ya. Jadi hari ini itu saja yang Ibu jelaskan. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, demikian penjelasan Ibu hari ini, semoga bermanfaat ya. Oke, tetap semangat, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.